Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kita simak pemaparan dari Kiai Musta'in sekaligus tanggapan dari Kiai Nur Yahya Surabaya tentang apa yang Kiai Musta'in sampaikan. Ini sebagai referensi bahwa apa yang disampaikan oleh Musta'in itu hanyalah asumsi beliau saja. Kiai Musta'in tidak memiliki referensi yang kuat dengan pemaparan yang beliau sampaikan. Perkara Hadratus Syekh dinobatkan sebagai wali peletak labinah, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia itu oleh wartawan Timur Tengah. Jadi Asatiyab itu wartawan yang hadir mewawancarai khusus kepada beliau siapa-siapa, karena ini maaf, jangan ada yang tersinggung dulu. Karena beliau ini sebelumnya di Makkah itu interaksi dengan orang-orang hebat, pejuang-pejuang hebat, utamanya dari Yaman. Menang dhisik loh ya, menang dhisik loh. Termasuk Syekh Habib Zaini Dahlan. Yang saya heran dari sosok Kiai Musta'in yang mengatakan bahwasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkomunikasi dengan orang-orang hebat terutama yang dari Yaman ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu berada di Makkah. Sampai-sampai Kiai Musta'in itu mengatakan bahwa Kiai Sayyid Zaini Dahlan itu adalah seorang habib. Jadi kami sebagai pendengar tentu butuh referensi. Apa yang dipaparkan oleh Kiai Musta'in ini, referensinya dari mana? Karena kita tahu tidak mungkin seorang Kiai Musta'in ini menangi kehidupan Kiai Haji Hasyim Asy'ari langsung. Tentu ada referensi-referensi yang perlu beliau paparkan, bukan sejarah hasil dari rekayasa. Jadi beliau Kiai Haji Musta'in itu masih perlu banyak belajar lagi. Kenapa masih belum bisa membedakan mana itu Sayyid Syarif ataupun Habib. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan itu lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Beliau wafat tahun 1886 Masehi. Kedatangan Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu tahun 1893 Masehi. Kalau 1892 itu pas berangkat haji, tinggal beberapa bulan, hampir 6 bulan atau 7 bulan, lalu pulang lagi dan kembali lagi untuk melanjutkan studi di Makkah. Beliau datang ke Makkah, itu Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan sudah wafat 1886. Datangnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu 1893. Kok bisa dikatakan oleh beliau Kiai Haji Musta'in bertemu? Itu bagaimana? Apa dalam mimpi ketemunya? Nah ini kan termasuk bagian daripada halusinasi atau kurang literasi dan referensi. Ngumpul-ngumpul membicarakan itu, terus maaf ya, Hadratus Syekh itu masih muda tekor. Lah iki Hasyim coba. Jadi Hadratus Syekh itu waktu masih muda diamanati oleh kelompok-kelompok habib, habaib yang beliau kenal. Kemudian berkonsultasi termasuk ke Kiai Khalil Bangsat dan seterusnya. Makanya sampai lihat, mohon maaf, ini ada zuriyahnya, yang nasabnya ke Hadratur Rasul lewat Joko Tingkir. Coba itu lewat siapa? Kayaknya ada nama Ba'alawinya lah. Lihat di bukunya Asatiyab. Lagi menangis. Saya tidak membicarakan nasabnya putus dan tidak. Saya hanya membicarakan jasanya. Karena itu mohon maaf, ada semacam job deskripsi antara Hadratus Syekh sebagai seorang alim, seorang kiai, dengan Habib Utsman bin Yahya yang dihabisi. Hadratus Syekh bergerak di luar, sedangkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi bergerak di dalam. Sangat tampak sekali apa yang dipaparkan oleh Kiai Musta'in ini hanyalah
sebuah asumsi tanpa adanya referensi, terutama terkait nasab dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau mengambil satu referensi mengenai nasab Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang itu pun sudah ada manipulasi dari klan Ba'alwi itu sendiri. Tidak ada silsilah nasab Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang jalurnya ke Ba'alawi. Sama dengan halnya para wali songo yang dulu-dulunya nasab wali songo itu melalui jalur Ba'alawi. Namun sekarang para zuriyah wali songo ini mencari silsilah nasab para wali songo yang sebenarnya, dan ternyata ditemukan tidak ada dan tidak mungkin nasab wali songo itu jalurnya ke Ba'alwi. Jadi Ki Musta'in butuh referensi dengan apa yang beliau paparkan. Dari gaya beliau memaparkan, beliau ini adalah seorang muhibbin. Terkait Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Habib Utsman bin Yahya, yang menurut beliau bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini berjuang di luar, sedangkan Habib Utsman bin Yahya berjuang dari dalam. Nah, referensi yang beliau pakai apa? Patokannya apa? Apakah hanya asumsi atau perkiraan beliau saja? Itu kan perlu untuk ditanyakan. Lulusan Tebu Ireng Jombang yang berkumpul di Jakarta Barat kemarin mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Musta'in dan yang kawan-kawannya juga, ini kan sangat disayangkan. Apa panjenengan wahai alumni Tebu Ireng Jombang tidak pernah membaca, melihat, ya, apa mendengar ucapan dari Faisal Assegaf yang menghina Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu, saya mengucapkan itu nggak berani. Norak kalian. PNU tidak diboleh-boleh Hasyim Asy'ari besar. Bodoh kalian. Hasyim Asy'ari jarang bingo, sejarah berhubungan. Di mana kalian? Di mana kalian ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dihina oleh Ba'alawi? Lalu ada yang bernama Muhammad Assegaf, Ba'alawi, Aventador 007, ganti berlindung di balik nama besar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan dilalai menyampaikan pembelaan terhadap tuan majikan yang juga dilalai karena kesalahan nih. Kemarin itu ternyata apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Musta'in itu salah. Nggak ada yang namanya bagi-bagi tugas internal eksternal antara Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nggak ada itu, cerita buatan siapa itu. Soekarno itu termakan ingin membubarkan, ingin mengusir Ba'alawi, dan mohon maaf sekali lagi, yang mencegah adalah Hadratus Syekh. Alasan beliau kepada Soekarno kenapa nggak boleh mengusir Ba'alawi, lihtiyajina min ulumihim, karena negeri ini sangat butuh ilmu mereka. Mereka banyak mengajar di Indonesia, negeri ini butuh gitu. Jadi kadang-kadang itu saya berpikir, kenapa Kiai lebih membela orang lain daripada bangsanya sendiri? Kalau toh mau menyadarkan mereka, sekelas Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang katanya Kiai Haji Musta'in itu melarang Presiden Soekarno yang mau mengusir semua Ba'alawi yang ada di Indonesia gara-gara ada alasannya. Alasannya apa? Kita ini masih butuh lihtiyajina ila ilmihim. Karena kita ini masih butuh terhadap ilmu-ilmu para habib-habib itu. Wah, bisa bilang itu bohong itu. Nah ini, beliau ini ahli kitab. Gimana lagi? Nah, itu klaim-klaim sepihak dari mereka sampai sekarang ini, bahkan berlindung di balik kebesaran nama beliau Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah ini sekarang ini. Jadi pola interpolasi data sejarah kita sudah dilakukan sejak dulu kala sampai sekarang ini. Bahkan tugas sandiwaranya Muhammad Assegaf dengan Faisal Assegaf seakan-akan itu beda, tapi sama saja, ingin menguasai alam bawah sadar kita semua. Wahai para ulama, kiai-kiai kita, alumni pondok-pondok pesantren terkenal yang ada di Indonesia, salafiyah, kholafiyah yang ada, ayo sadar semua. PBNU mana? Jadi tolong disendil PBNU. Kepada para romo kiai yang di PBNU dan di MUI.
apakah tugas ulama itu membiarkan polemik ini secara berketerusan? Kan enggak, Kiai. Tugas seorang ulama itu harus cepat tanggap, harus gesit, menyelesaikan permasalahan umat. Ini bukan masalah kecil. Lalu kenapa sekarang PBNU dan MUI kok diam aja? Kenapa? Ini ada apa? Ulama warasatul anbiya tidak berfungsi berarti. Kalau begitu, iya, mereka sudah tidak memiliki sifat pewaris Nabi. Nabi kan tidak pernah membiarkan sekarang umatnya bingung kayak sekarang. Andai kata para romo kiai di PBNU dan di MUI sudah tidak mampu memproduksi fatwa lagi yang bagus, tolong biarkan kami yang berfatwa untuk umat. Undang ya Haji Alawi Nurul Alam, ya mungkin undang saya ini, undang ya Haji Maduddin Usman semua, undang, ayo diskusi bersama. Kalau kurang data, kita akan kasih data untuk panjenengan semua, wahai romo-romo yang ada di PBNU dan di MUI. Tim Muhammadiyah mungkin mengikuti nanti. Iya, MUI, Majelis Ulama, Majelis itu kan majelis, jadi kebanyakan duduk mungkin, Kiai. Ini kebanyakan duduk, mungkin males berdiri, males terjun untuk meneliti. Sudah enakan duduk mungkin. Bahkan ini saya tidak hanya terjun di lapangan arus bawah umat ini tentang kekejaman ya mereka kaum Ba'alawi itu, seandainya saya sampaikan semua ngeri. Tapi kenapa kiai-kiai yang ada di atas tidak mau berdiri bangkit untuk terjun ke lapangan seperti saya ini? Karena tentu saya Gresula. Nah, mereka itu lihatnya teori paling, nggak mau praktek ya. Mungkin ada sesuatu itu. Lah, itu kan bukan ulama lagi gitu. Atau mungkin minta sesuatu uang dulu, nggak bisa gitu. Jadi ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Ini mendegradasi pemahaman agama kita ini. Nanti akan nyambung ke kestabilan dalam hidup bernegara kita. Karena kita diadu domba antar sesama kiai, mereka Ba'alawi yang kepala, ayo Kiai Haji Alawi Nurul Alam, ayo bertengkar sama Kiai Maduddin Usman, tak bayar kamu, ayo serang sesama kiai saling menyerang. Di antaranya tadi di judul podcast malam hari ini Kiai Haji Musta'in menyampaikan pembelaan terhadap klan Yaman. Ya salah belalai ya. Di antaranya memuji Habib Utsman bin Yahya setinggi-tingginya. Lalu kepada guru ya, muassis pondok alumninya malah justru ketika dihina oleh seorang Ba'alawi diam saja. Mana gitu kalian wahai yang kemarin rumpi atas dasar temu alumni di Jakarta Barat itu? Mana? Kosong, nggak ada isi. Apa yang jenengan bicarakan, mohon maaf, karena banyak kesalahan-kesalahannya tidak berdasarkan data. Sekarang ini tidak ada jaminan sekelas doktor, misalkan profesor. Ya. Mohon maaf, saya tidak menghina teman-teman saya, profesor itu banyak. Ada yang hanya mengejar titel saja. Kualitasnya nggak ada apa-apanya. Mohon maaf, ya sama seperti yang Kiai Haji Musta'in sampaikan. Mana ada yang Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan meninggal dunia kok bisa ketemu dengan Hadratus Syekh, itu bagaimana? Itu mimpi, itu namanya mimpi. Ya. Apalagi ada Habib Syekh Ahmad Zaini Dahlan ngomong apa? Dari Yaman ngomong apa? Nah, ini namanya nggak bisa membedakan mana definisi Habib, Sayyid, Syarif, Syekh, itu nggak bisa membedakan. Oleh sebab itu, walaupun sudah sekelas doktor, profesor, sekalipun sekarang ini sama-sama harus membuka diri untuk menerima wawasan informasi yang ada. Open-minded, buka wawasan kita. Orang yang alim tahun 2000 ke bawah itu sekarang harus banyak belajar lagi, terlahir kembali. Belajar lagi sampai mati, jangan berhenti. Nah, ini khususnya apa yang beliau sampaikan, menasehati kiai-kiai yang ada di PBNU dan MUI. Ayo bangkit bersama, lindungi umat Anda, umat kalian semua. Umat Islam ini sudah dipecah belah, diadu domba, dibentur-benturkan dengan sesama saudara. Jangan diam saja, malah justru membela kelompok yang menjadi peninggalan Belanda, antek-antek Belanda yang bercokol sampai sekarang di negara kita, dipertahankan sistem kasta-kastanya, merendahkan lainnya, merusak aturan agama, tidak berdasarkan syariatnya. Kenapa kalau berdasarkan itu? Banyak buktinya. Banyak buktinya di syariat, hakikat dan juga tasawuf itu mulai dikaburkan oleh mereka, lalu dikasih injeksi, infus informasi alam mereka, merampas hegemoni madzhabul arba'ah, dialihkan ke Syafi'iyah ala mereka, bukan madzhab Syafi'i yang sebenarnya, tapi Syafi'iyah ala mereka. Terima kasih banyak para sahabat telah menyimak video ini, dan mohon maaf apabila kami belum bisa
membalas komentar-komentar panjenengan semua. Semoga panjenengan semua sehat selalu dan kita terus menerus bersama untuk menjaga marwah NKRI, untuk menjaga marwah para ulama-ulama Nusantara. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.